Kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda pada mantan sopirnya Sulaiman belum juga berakhir. Seharusnya Nindi sudah dalam penahanan menurut Fahmi Basmit, kuasa hukum dari Sulaiman. Namun sampai detik ini Nindi belum juga dijemput paksa. Fahmi bersama Rini, istri Sulaiman, akhirnya menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka menanyakan perihal kasusnya tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Kita mau tahu ya sampai sejauh mana prosesnya, karena kami sudah mendapatkan SP2HP. Ada oknum yang dipanggil tapi dengan alasan yang tidak patut, tidak bisa hadir 2 kali. Sehingga kita mau tanya seperti apa kelanjutannya kalau ada oknum yang dipanggil dengan alasan yang tidak patut. Yang kedua, saya mendapatkan informasi ada keterlibatan oknum anggota kepolisian di dalam persoalan ini. Nah, itu tadi dari pengembangan. Nah, itu akan dipanggil. Kami tidak akan menjelaskan dari unit mana atau mana. Anda silakan tanya langsung ke penyidik bahwa patut diduga ada keterlibatan oknum di sini atau setidak-tidaknya dia tahu di dalam peristiwa ini. Biasanya Bang, P21 itu kan antara seminggu atau sebulan gitu ya Bang, untuk orang dipanggilnya itu. Maksudnya mungkin Anda tak salah bertanya mungkin. Kalau P21 itu kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Mungkin yang Anda tanya panggilan. Ya mungkin supaya Anda jangan salah bertanya. Jadi bukan P21, belum ada sampai ke sana. P21 itu urusannya di kejaksaan. Biasanya itu menjadi kewenangan penyidik untuk memanggil. Nah, kami harapkan segera, karena Rini ini sudah hampir 2 tahun ya Rini ya untuk mencari keadilan. Dari Februari ke Februari ini sudah bulan September. Seperti dia tadi sempat ngomong. Bang, mungkin ada penjelasan dari dalam tadi kenapa oknum ini tidak mau dipanggil atau datang 2 kali? Nah, Anda tanya kepada penyidiknya. Jangan ke saya. Kalau saya penyidiknya, saya datengin. Jadi saya tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk memanggil paksa seorang saksi yang tidak patut untuk tidak hadir. Seperti itu. Prosesnya masih berjalan. Penyidik akan memanggil oknum anggota dari kepolisian yang patut diduga tahu persoalan ini. Jadi ini melibatkan juga. Apakah dia itu menjadi pasif atau hanya dia nonton, kita nggak tahu seperti apa. Ya, jadi saya harapkan juga karena ini sudah ada oknum yang patut diduga tahu dengan persoalan ini, kami minta juga dari Irwasum untuk memantau ini persoalan setahun lebih Bapak. Kasihan ini rakyat kecil mencari keadilan. Kasihan dia udah sampai dia pernah didatangin. Coba kamu cerita bagaimana didatangin, terus kamu mau dikasih apa untuk mencabut ini laporan? Ya, saya mau dikasih sejumlah uang dengan itunya saya harus cabut laporan. Intinya sih sebenarnya saya di sini cari keadilan. Saya bukan cari uang. Jadi saya cari keadilan untuk suami saya. Saya datang ke sini ingin menanyakan perkembangannya. Sudah hampir 2 tahun lah saya. Jadi saya di sini bersama Bang Fahmi menanyakan gimana sih sebenarnya kok sampai lama seperti ini. Karena apa? Karena saya istri seorang supir. Tapi saya percaya kok sama Polres Metro Jakarta Selatan, dia akan memproses. Cuman saya di sini hanya menanyakan bagaimana perkembangannya dan sampai gimana. Jadi saya luruskan kembali, kasus yang dilaporkan itu pasal 333. Merampas kemerdekaan seseorang. Kalau merampas kemerdekaan seseorang itu adalah seseorang tidak bisa pulang 1 hari saja, itu merampas kemerdekaan. Tidak perlu dengan bukti-bukti yang lain. Ada saksi, ada fakta, ada saksi tahu dia nggak bisa pulang-pulang, ada istrinya, suami saya nggak bisa pulang-pulang. Itu sudah terjadi, patut dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan sudah terjadi. Saya serahkan kepada penyidik. Ini mau dibawa kemana ini masalah setahun lebih sudah. Dia 50 juta ya Bu ya ditawarinnya. Pas itu sama yang statusnya Nindi yang dicekal itu bagaimana? Ini kan kemarin kan udah diperpanjang 20 hari. Sekarang kan udah lewat nih Bang. Iya. Nah itu bagaimana kelanjutannya? Tanya ke dalam yang nyekal. Kalau saya yang nyekal, saya cekal terus. Kalau yang 50 itu bagaimana? Yang 50 juta itu gimana ceritanya? Kamu didatengin siapa? Kalau kamu ditawarin 50 juta gimana ceritanya? Saya didatangi seseorang yang mengaku temannya. Saya diiming-imingin sejumlah uang. Terus suami
suami saya dikasih pekerjaan, misalnya pekerjaan yang sekarang suami saya freelance gitu. Cuman saya di sini, saya katakan lagi, saya di sini bukan mencari uang, saya mencari keadilan suami saya yang sampai sekarang pun suami saya masih takut. Tapi benar 50 gitu. Untuk nominalnya Ya kurang lebih. kurang lebih. Tapi selama 2 tahun udah berapa kali didatengin sama orang seperti itu? Oh, udah nggak tahu lagi berapa kalinya Mbak. Bahkan ada yang seminggu mentereng-tereng sampai tengah malam mencari suami saya, mencari alamat suami saya, ya gitu. Itu yang saya takutin dan keluarga, karena sekarang ya saya orang susah, saya orang yang awam, didatengin orang yang nggak jelas, otomatis saya dan keluarga terutama anak-anak saya ya takut lah Mbak. Nggak mungkin kita berani atau gimana, namanya kita nggak kenal, apalagi mencari suami saya. Yang jelas-jelas suami saya itu pernah trauma dengan kejadian ini. Ya seperti itu. Intinya di sini saya mencari keadilan. Saya ingin mencari keadilan untuk suami saya. Banyak berubah suaminya, ditanya saya dia perubahannya seperti apa. Oh, iya. Karena setiap sore itu kadang sakit ya, error ya. Jujur ya, kalau sampai sekarang suami saya sering sakit kepala. Sering. Kalau mungkin sakit kepala sehari, besok-besok 2 bulan atau 3 bulan nggak sakit kayak ini mah, hampir tiap sore sakit kepala. Dan masalah traumanya, dia didatengin, dia pergi kemana takutnya di ini, sampai sekarang masih jadi menghambat pekerjaan. Jujur, karena nanti kalau disuruh orang untuk pergi jauh ya suami saya nggak akan mau. Bukankah itu akan berpengaruh? Makanya saya bilang sekali lagi, saya di sini mencari keadilan untuk suami saya. Seperti itu. Bang, itu bang hasil dari